Sebuah kisah yang pernah terjadi di sekitar tahun 2000-an terhadap seseorang wanita yang bernama Mbak Novi. Aktivitas sehari-hari Mbak Novi merupakan seseorang pedagang sayur keliling dengan sepeda kayu yang ia miliki. Setiap pagi dia harus berangkat dari rumah menuju ke pasar, dan setelah itu dia pun harus berkeliling kembali ke kampung-kampung tempat tinggalnya sampai siang hari, bahkan sore hari jika dagangannya masih tersisa banyak. Di suatu saat yang awalnya pedagang sayur hanya Mbak Novi, namun dengan berjalannya waktu kini sudah semakin banyak pedagang sayur yang kini telah menjadi pesaingnya, yang membuat pendapatan Mbak Novi kian hari kian menurun saja. Apalagi pesaingnya rata-rata menggunakan sepeda motor, dan ini tentu saja membuat Mbak Novi kalah akan persaingan. Dengan jangkauan terbatas ditambah modal yang hanya seadanya saja, tentu sangat susah untuk bersaing dengan para pedagang yang menggunakan sepeda motor. Dan saingannya pun tidak hanya satu, belum lagi yang memiliki lapak kini semakin banyak. Mbak Novi yang sudah hampir 5 tahun berjualan, dan memang hasil dari jualan sayurnya ini bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang sekolah menengah pertama. Akan tetapi, setelah banyaknya persaingan, Mbak Novi pun mengalami penurunan omset. Sama halnya dengan Mbak Lilis, teman Mbak Novi yang juga seseorang pedagang. Namun Mbak Lilis merupakan pedagang sembako. Waktu itu kebetulan Mbak Novi sedang datang ke kiosnya untuk menawarkan dagangannya kepada Mbak Lilis. "Loh, sampean itu kenapa toh Mbak? Siang-siang begini kok sudah lesu begitu sih?" "Iya ini Mbak Lis, lagi pusing aku mikirin daganganku ini loh. Semakin hari kok semakin sepi saja. Lah gimana toh sampean itu? Kemarin katanya dagangan sampean tuh laris. Lah tak lihat-lihat sampean sampai ke sini dagangan sampean tinggal dikit. Lah ini kok malah ngeluh." "Iya Mbak, gimana ya? Mana bayaran buat sekolah anakku banyak banget. Kebutuhan sehari-hari begini, sampean kan tahu sendiri Mbak. Sekarang pedagang-pedagang sayur itu banyak banget Mbak. Mana pakai motor lagi, ada yang buka kios lagi. Lah saya yang modalnya cepat begini, terus bagaimana coba Mbak?" "Yo, saya itu ndak tahu toh Mbak Nov. Lah nanti kalau dagangan kamu sepi-sepi terus begini, gimana anak-anak kamu coba?" "Nah maka dari itu Mbak, aku bingung. Kalau untuk biaya makan mah insya Allah bisa lah, tapi untuk kebutuhan yang lainnya nggak cukup Mbak. Kamu kan tahu sendiri. Masa iyo aku harus sampai ke kampung sebelah? Kan nggak mungkin Mbak. Capek tahu ngayuh sepeda. Mbok yo bantu aku toh Mbak. Udah pusing aku ini." Mbak Lilis yang mendengarkan cerita dari Mbak Novi pun tersenyum sampai akhirnya dia pun menjawab, "Ya gimana ya, tapi sampean serius enggak? Kalau memang sampean serius dan memang sudah niat, pasti saya bantu Mbak. Sampean itu harus tahu Mbak, zaman sekarang itu orang-orang yang pada dagang itu nggak jujur, semuanya itu pakai penglaris." Mendengarkan hal itu, Mbak Novi pun terdiam sejenak lalu menjawab, Tapi bahaya nggak ya Mbak?" Tanya Mbak Novi. "Aman, wes toh, pokoknya aman. Itu tuh cuma penglaris Mbak, bukan pesugihan. Kalau sampean mau, besok tak anterin. Lihat nih Mbak, saya aja pakai. Tapi sampean jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Ini cuman sampean tok yang tahu. Karena sampean itu ngeluh, saya kasihan. Sama-sama pedagang ya saya bantu. Sampean bisa lihat kan, daganganku sekarang ini tambah laris Mbak." Mendengarkan hal itu, akhirnya karena tekanan ekonomi dan juga persaingan yang semakin banyak, Mbak Novi pun menyepakati ajakan dari Mbak Lilis untuk menggunakan penglaris. Beberapa hari setelahnya, sebelum Mbak Lilis berangkat bersama Mbak Novi untuk meminta penglaris, Mbak Novi pun harus menyiapkan dulu uang untuk Mbah Dukun untuk sebagai syarat yang pertama. "Kira-kira berapa ya Mbak?"
Ya aku dulu sekitar 1 juta mbak. Itu total kotornya. Belum ini, belum itu, dan masih banyak lah pokoknya mbak. Mbak Novi pun mendengarkan nominal yang harus dibawa. Ia pun merasa bingung harus bagaimana lagi. 1 juta? Uang dari mana aku mbak? Jualan sayur itu pendapatannya sedikit mbak. Gimana yo? Ya sudahlah. Pokoknya nanti aku mau cari duit dulu. Kalau memang udah siap, saya akan kabarin sampean lagi mbak. Selama kurang lebih setengah bulan lamanya, Mbak Novi pun bisa menabung sampai 1 juta karena dia mengambil sebagian modal untuk dibawa ke salah satu orang pintar bersama Mbak Lilis. Setelah terkumpul uang 1 juta itu, Mbak Novi pun kala itu mendatangi rumah Mbak Lilis dan di hari itu juga, keduanya pun berangkat ke sana. Perjalanan yang ditempuh pun lumayan jauh, membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam lamanya. Mereka berdua menaiki angkutan umum antar daerah sampai akhirnya mereka pun tiba di rumah sang dukun yang bernama Mbah Wirjo. Mbak Lilis yang memang sudah beberapa kali bertemu dengan Mbah Wirjo pun tanpa basa-basi lagi langsung Mbak Lilis masuk kemudian berujar, ngapunten mbah, ini ada teman saya mau minta bantuan sama si mbah. Mbah Wirjo yang memang sudah kenal dengan Mbak Lilis dan Mbak Novi pun hanya diam sembari mendengarkannya. Mbah Wirjo pun langsung menanyakan terhadap Mbak Lilis. Temanmu itu namanya siapa? Teman saya namanya Novi mbah. Dan pada saat itu Mbah Wirjo pun langsung bertanya terhadap Mbak Novi. Kamu perlunya apa, Nduk? Tanya Mbah Wirjo terhadap Mbak Novi. Saya pengen usaha sayur saya itu laris mbah. Ya setidaknya biar lebih pendapatannya mbah. Tidak pas-pasan seperti ini terus. Kasihan anak-anakku mbah, biar mereka bisa kecukupan. Oh, kamu butuh penglaris. Tapi ada maharnya Nduk. Ada yang harus diganti. Iya mbah, saya sudah bawakan untuk maharnya mbah. Kira-kira berapa ya mbah? Kamu gak usah kasih banyak-banyak, karena itu hanya untuk syarat saja, Nduk. Dengan berjabat tangan, Mbak Novi pun kala itu memberikan amplop yang berisikan uang mahar terhadap Mbah Wirjo. Ini mbah, terima ya mbah. Saya juga ngasihnya ikhlas kok mbah. Setelah uang itu diterima oleh Mbah Wirjo, kemudian Mbah Wirjo pun menjelaskan. Kamu itu kan pengen usaha kamu laris. Tapi sampean itu harus hati-hati untuk penglaris daganganmu ini, Nduk. Yang digunakan ini namanya adalah apel jin. Kamu tunggu sebentar, mbak ambilin dulu. Tak berselang lama kemudian, Mbah Wirjo pun masuk ke dalam dan keluar membawa sebuah apel dengan ukuran kecil. Bentuknya seperti kuningan, namun bisa dibuka dan di dalamnya itu ada sebuah minyak. Entah itu minyak apa, Mbak Novi pun kala itu tidak mengetahui. Setelah benda itu dipegang dan kemudian diletakkan di atas meja, Mbak Novi pun kala itu bertanya, maaf mbak, bahan-bahan yang diganti maharnya berapa ya mbak? Gak usah banyak-banyak Nduk, 200.000 saja. Saya terima maharnya dan ini sudah menjadi milik kamu. Tapi setelah apel sampean itu habis, kamu harus datang lagi ke sini. Baik mbah. Lalu bagaimana cara menggunakan apel ini mbah? Tanya Mbak Novi kepada Mbah Wirjo. Mbah Wirjo pun menjelaskan satu persatu bagaimana cara menggunakannya dan Mbak Novi pun kala itu diminta untuk mengulangi mantra-mantra tersebut. Dan apel itu ukurannya mungkin seukuran bola pingpong dengan isian minyak yang nantinya minyak itu harus digunakan sedikit demi sedikit. Minyak itu pun dioleskan di tempat dia kerja. Jika dia jualan sayur, ditaruh di ranjangnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Mbah Wirjo, malam hari itu juga telah usai. Namun berhubung sudah malam tidak mungkin ada angkot. Hingga akhirnya mereka berdua pun harus menginap di rumah Mbah Dukun sampai pagi hari baru mereka bisa kembali pulang.
Sesampainya di rumah, anak-anak Mbak Novi kala itu bertanya karena memang mereka semua tidak melihat ibunya berada di rumah dan memang Mbak Novi pun kala itu belum sempat berpamitan terhadap mereka. Mbak Lilis yang merasa bersalah pun kemudian menjawab pertanyaan dari anak-anak Mbak Novi. Maaf ya Ndro, ibumu itu ikut sama saya. Kemarin ada kondangan di kota sebelah. Karena mau pulang gak ada angkot, kita putuskan untuk nginap dulu, jawab Mbak Lilis untuk meyakinkan anak-anak Mbak Novi agar mereka tidak merasa curiga atas kepergian sang ibu. Singkat cerita, 1 minggu setelah mendapatkan apel jin itu, usaha jualan sayur Mbak Novi pun luar biasa. Mbak Novi bisa mendapatkan untung 3 kali lipat dari biasanya. Perewangan itu benar-benar sangat manjur dan ritual itu pun dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan. Apel jin itu bisa mengubah perekonomiannya dan itu pun menjadi sukses baru bagi Mbak Novi. Kian hari dagangannya kian laris manis dengan keuntungan yang besar sampai tiba waktunya Mbak Novi pun melakukan ritual kembali karena minyak yang berada di dalam apel jin itu telah habis. Mbak Novi pun meminta Mbak Lilis untuk menemaninya. Namun sebelum berangkat, Mbak Lilis sempat bertanya, "Sampean sudah izin belum sama suami sama anak-anak sampean, Mbak?" "Alah Mbak, ngapain tuh aku izin sama suami?" "Loh, sampean tuh gimana toh Mbak? Nanti kalau ada kesalahan, saya yang disalah-salahin sama suami kamu Mbak." "Wis toh, kita berangkat saja. Suamiku itu mah orang gak bertanggung jawab, gak pernah ngasih apa-apa kepadaku. Dia itu gak bisa nyukupin saya Mbak, dan gak bisa nyukupin anak-anak saya juga. Buat apa saya itu izin sama suami? Udahlah, ayo kita berangkat," jawab Mbak Novi dengan raut wajah yang sedikit emosi. Entah karena apa mungkin karena suami Mbak Novi belum bisa memberikan apa yang ia minta. Mbak Lilis pun tidak terlalu mendengarkan ocehan dari Mbak Novi yang merendahkan suaminya itu. Untuk berangkat ritual kedua, sampai di tempat sang dukun pun memakan waktu 5 jam lamanya. Sesampainya di sana Mbak Novi pun sempat kaget ketika mendengar penjelasan dari Mbah Wirjo tentang mahar yang jauh berbeda dari sebelumnya. 1 apel jin itu berharga 1 juta, ditambah lagi dengan beberapa minyak misik yang seharga 1 juta. Ada 4 jenis minyak dan itu harus dilengkapi untuk kesuksesannya. Mbak Novi pun dengan senang hati menuruti apa yang dikatakan oleh Mbah Wirjo. Uang yang ditaruh di kantong hitam dikeluarkan semuanya, seakan-akan Mbah Wirjo pun sudah mengetahui jika Mbak Novi telah membawa uang lebih dari 1 juta. Uang yang ia bawa semuanya itu harus diserahkan, hanya tersisa untuk naik angkot pulang saja. Setelah didapatkan barang-barang untuk penglaris yang kedua, Mbak Novi pun menggunakan kembali apel jin itu untuk berdagang. Usahanya pun kian melonjak. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu, setiap hari Mbak Novi bersama suaminya pun harus bertengkar. Keduanya bertengkar di setiap hari. Usut punya usut, ternyata suami dari Mbak Novi ini tak suka dengan cara Mbak Novi memperlakukan suaminya. Suaminya pun sering mendengarkan dari tetangga jika Mbak Novi ini mendapatkan keuntungan luar biasa menggunakan penglaris. Dan dari itu, Mbak Novi suka merendahkan suaminya sendiri. Bahkan anak-anaknya itu sering menangis ketika mereka sedang berkelahi. Ada 1 kalimat yang pernah terlontar dari mulut Mbak Novi. "Jadi suami kok gak punya otak. Kerja itu yombo yang jelas. Kerja kok jadi penjahit. Buat makan aja susah, apalagi buat sekolah anak-anak. Kalau saya tidak mengurusi kamu dan anak-anak kalian tuh mau makan apa? Mau mati kelaparan? Saya tidak mau hidup kere mas sama sampean itu." Loh, kamu kok bisa-bisanya ngomong seperti itu ha? Ini nih suamimu, saya ini bukanlah musuhmu. Kamu tahu nggak? Kalau memang kamu itu nggak suka denganku, ya sudah ayo, gimana baiknya? Benar-benar sudah kurang ajar kamu itu, Nok. Kamu bukannya menghargai apa yang didapatkan suami, tapi kamu malah menghinaku.
Pertengkaran itu bukannya seminggu sekali, namun setiap hari. Setiap kali Mbak Novi pulang bekerja, suaminya pun selalu menanyakan, "Kamu itu loh, kerja kayak biduan, hasilnya untuk foya-foya terus." Karena perilaku Mbak Novi yang sudah benar-benar berubah, di setiap harinya pasti membawa belanjaan, pakaian yang serba baru, bahkan di setiap hari gonta-ganti sampai menjadi rumor jika Mbak Novi itu jualan sayur seperti biduan dangdut. Akan tetapi, semua yang dilakukan karena ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi tak masalah baginya, kebutuhan anak-anaknya pun telah tercukupi. Yang tadinya berangkat sekolah menggunakan sepeda, saat ini bisa menggunakan sepeda motor. Ritual penglaris yang kedua itu bertahan sampai 3 bulan, dan di 4 bulannya Mbak Novi pun datang kembali ke rumah Mbah Wirjo. Sama seperti sebelumnya, maharnya pun kian tambah, namun pendapatan yang diperoleh Mbak Novi pun kian tambah banyak. Namun itu semua berdampak di rumah tangga yang kian hari kian berantakan. Anak-anak Mbak Novi pun sudah tidak percaya dengan keduanya karena mereka selalu bertengkar. Setiap hari harus menghadapi bapak dan juga ibunya berkelahi, sampai menjadi bahan gunjingan atau bahan omongan para tetangga sekitar. "Oh alah, ternyata kamu itu anak dari Novi yang jualan sayur itu ya, yang berani sama suaminya." Ungkapan-ungkapan tetangganya yang pedas membuat anak-anak Mbak Novi pun tidak berani keluar rumah. Malu kalau ibunya itu merupakan sosok wanita yang berani terhadap suami yang suka merendahkan suaminya sendiri. Singkat cerita, minyak apel jin itu telah habis kembali dan Mbak Novi pun harus berkunjung kembali ke rumah Mbah Wirjo. Akan tetapi, di kunjungan kali ini tanpa sepengetahuan dari Mbak Novi, suaminya kala itu mengikuti karena melihat gelagat dari istrinya yang terasa sangat aneh. Ketika Mbak Novi berada di rumah Mbak Lilis sebelum mereka berangkat, suaminya Mbak Novi pun kala itu datang dari arah belakang kemudian bertanya, "Mau kemana kamu malam-malam begini, Nov?" "Hei Mbak Lilis, kalian itu mau kemana? Dan apa yang dilakukan istriku? Dan kenapa istriku sampai berani denganku?" Mbak Lilis yang mendapat pertanyaan seperti itu hanya terdiam dan kemudian menunduk. "Apaan sih mas? Kamu itu gak usah cari masalah lah. Sudah sana pulang, kerjain pekerjaan rumah saya. Saya mau pergi dulu. Kemanapun saya mau pergi dan mau apa itu urusan saya. Yang penting anak-anak tercukupi. Jangan ngarepin kamu dapat apa mas." Di situ sebenarnya banyak sekali para warga dan Mbak Novi pun dengan percaya dirinya mengatakan seperti itu di hadapan para warga sekitar. Suaminya pun hanya bisa tertunduk sembari ditenangkan beberapa warga sekitar. "Sudah pak, yang sabar pak. Doakan saja semoga Mbak Novi itu bisa sadar." Sampai suaminya Mbak Lilis pun yang melihat kejadian itu tak tega. Namun apa boleh buat, Mbak Novi pun harus melakukan ritual yang selanjutnya. Mungkin sekitar hampir 6 bulan berlalu, ritual yang sekian kalinya harus dilakukan karena semua bahan itu telah habis. Kembali mereka berangkat. Saat sampai di sana, Mbak Lilis pun menanyakan terhadap Mbah Dukun. Mbah, maaf mbah. Ini loh Mbak Novi, ternyata selama ini gak ngomong sama suaminya mbah. Dia itu gak cerita sama suaminya kalau dia itu datang ke sini dan minta penglaris sama sampean mbah. Gimana mbah?" Mbah Wirjo yang mendengarkan ucapan dari Mbak Lilis pun sedikit kesal. Karena semua persyaratan selain hal-hal itu, Mbak Novi pun sebenarnya harus izin terlebih dahulu kepada suaminya. Akan tetapi Mbak Novi telah melanggar persyaratan itu. Kemudian Mbah Wirjo pun menyahut, "Apa benar yang disampaikan Lilis itu benar? Kalau kamu itu tidak izin sama suamimu?" Emang kenapa sih mbah?" tanya Mbak Novi. "Yang pasti celaka. Karena barang yang kamu gunakan itu tidak sepengetahuan suamimu. Namun, ketika kamu berusaha merahasiakan, tapi suamimu tahu tanpa sengaja atau dengan sengaja, itu bisa berakibat fatal. Itu akan membuat kamu celaka, Novi. Kalau tidak, kamu akan sakit
dan pasti penyakit itu akan sangat lama. Kalau tidak percaya, silakan buktikan sendiri, ucap Mbah Wirjo dengan sangat marah. Dikiranya Mbak Novi kala itu sudah menyetujui melakukan semua itu karena suaminya telah tahu. Singkat cerita, Mbak Novi pun kala itu memohon-mohon terhadap Mbah Wirjo. Tolong Mbah, tolong saya Mbah untuk membantu melakukan ritual ini Mbah. Tapi kamu harus bilang dulu sama suami kamu, nanti pasti saya akan bantu. Tapi Mbah, ini saya bayar lebih Mbah. Saya bukan masalah uang dari kamu Nov, ini masalah keselamatan kamu. Saya tidak mau orang yang datang ke sini disalahkan gara-gara saya. Tidak Mbah, ini semua resiko pasti saya akan menanggung Mbah. Benar, kamu siap semua resikonya? Iya Mbah, saya siap. Apa yang diakui yang dikatakan oleh Mbak Novi, dia siap menanggung resikonya. Mbah Wirjo pun mulai mereda. Kalau kamu memang sudah siap dengan semua resiko, baik, saya akan melanjutkan ritual berikutnya. Ritual ini sama persis seperti sebelumnya. Sudah Mbah, ini saya bawa uang 3 juta, ujar Mbak Novi sembari menyerahkan uang 3 juta terhadap Mbah Wirjo. Barang keperluan ritual pun disiapkan, namun sebelum berangkat itu diserahkan kepada Mbak Novi dan Mbah Dukun itu pun berpesan. Pesan saya untuk kamu, jangan sampai barang yang kamu terima hari ini suami kamu melihat dengan sengaja ataupun tidak. Jika itu terjadi, kamu harus sudah siap menanggung semua resikonya. Simpan barang itu di tempat yang tidak bisa diketahui suamimu, tapi itu harus di dalam rumahmu. Terserah, mau di mana itu urusanmu. Tapi yang paling penting, jangan sampai suamimu dan anak-anakmu tahu. Iya Mbah, saya akan selalu mengingat pesan dari Mbah. Setelah semua itu selesai, keduanya pun pulang dan di saat di perjalanan Mbak Lilis pun mengingatkan kembali. Bagaimana nanti kalau suamimu dan anakmu tahu Mbak Nov? Saya nggak mau hidup susah. Kalau saya tidak pakai penglaris, nanti pendapatan saya turun lagi Mbak Lis. Suami dan anak-anakku nggak bakal tahu kok, pasti aman. Karena pikirannya Mbak Novi cuma kekayaan duniawi yang ingin diraih. Omongan dari Mbak Lilis pun tak sedikit pun digubris. Sesampainya di rumah, suami dan anak-anak dari Mbak Novi pun sudah menghadang. Kalian dari mana? Apaan sih Mas? Ini urusanku, bukan urusanmu. Karena semua pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan oleh suaminya itu ternyata tidak dijawab oleh Mbak Novi. Kemudian suaminya kala itu datang ke rumah Mbak Lilis untuk menanyakan kepadanya. Sebenarnya istriku sama sampean itu dari mana toh Mbak? Tanya suaminya kepada Mbak Lilis. Mbak Lilis yang ditodong pertanyaan itu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 7 kali ditanya. Mbak Lilis hanya bisa muter-muter menjawabnya. Dari sana, dari sini, kondangan, berkunjung ke rumah saudara. Sudahlah Mbak, tolong kamu jawab saja Mbak. Jawaban kamu itu muter-muter tidak jelas. Saya tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Yang saya tahu apa kamu itu datang ke salah satu dukun bersama istriku. Sebenarnya istriku itu ngelakuin apa Mbak? Soalnya perlakuannya sudah berubah Mbak. Sangat-sangat berani terhadap saya. Dia itu berani. Dan saya tidak mengenal istriku saya lagi. Itu bukan istri saya yang dulu Mbak. Dia dulu menerima aku apa adanya. Tapi semenjak sama kamu, dekat sama kamu, perilakunya Novi itu berubah. Dan dia bahkan sampai detik ini, kamu lihat sendiri kan Mbak. Tadi sepulangnya bersama kamu dia itu bilang sama saya apa? Tadi kamu dengarkan? Lanjutnya, Mbak Lilis hanya tertunduk dan masih ingat betul kata-kata dari suaminya dari Mbak Lilis. Desakan demi desakan dilontarkan agar Mbak Lilis ini bisa berkata jujur sampai akhirnya Mbak Lilis pun menceritakan semuanya. Tapi maaf ya Pak, ini semua bukan niat saya mau menjerumuskan istri Bapak. Tapi ini semua
Mbak Novi yang datang ke saya untuk meminta bantuan agar dagangannya laku, agar dagangannya laris, dan hasilnya Bapak kan sudah lihat sendiri kan Pak. Mbak Novi bisa buat rumah, anak-anaknya bisa sekolah Pak. Iya Mbak, saya tahu, tapi Mbak lihat kan, dia itu berani sama saya, dan anak-anak saya sering terlantar tidak terurus Mbak. Apa itu lebih baik dari harta yang dia dapat? Sebagai seorang ibu, tentunya dia itu harus sadar dan tahu. Mbak Lilis masih mencoba menceritakan tentang apa yang dilakukan. Mohon maaf Pak, ini semua bukan murni salah saya, tapi semua itu murni dari Mbak Novi sendiri. Kalau Bapak tidak percaya sama saya, tanyakan sendiri sama istri Bapak. Mbak Novi yang datang ke sini Pak, yang minta bantuan ke saya. Saya mengakui memang saya yang mengantarkannya karena saya banyak kenalan orang-orang pintar Pak. Yang tak lain adalah Mbah Wirjo. Saya mengakui karena Bapak mendesak saya. Dan saya mengakui juga bahwa Mbak Novi itu sukses karena menggunakan penglaris Pak. Apa? Maksud kamu apa? Maksud kamu gimana? Kok bisa-bisanya ngomong begitu? Istri saya telah menggunakan penglaris. Pak, apa mungkin Pak, seorang pedagang sayur biasa bisa memiliki motor Pak, bisa bikin rumah, dan hasilnya berkali-kali lipat di setiap dia itu jualan Pak. Di lain tempat, Mbak Novi kala itu telah menunggu kedatangan suaminya setelah malam itu sampai 4 hari setelahnya. Suami dari Mbak Novi ternyata mencari tahu tentang apa yang membuat usaha istrinya itu laris manis. Tentunya tanpa diketahui dari Mbak Novi, ritual yang dilakukan Mbak Novi dengan cara memberikan minyak misik, minyak apel jin, dan sebagainya. Suaminya dari Mbak Novi pun jelas melihat saat gerobak sayurnya diolesi oleh minyak itu. Akan tetapi, suami Mbak Novi kala itu tidak langsung menegur, namun ia pergi ke rumahnya Mbak Lilis. Mbak Lis, maaf Mbak, saya ganggu lagi. Iya Pak, nggak apa-apa. Ada apa lagi Pak? Tanya Mbak Lilis. Sebenarnya minyak apa yang dibalur-balurkan di tempat dagangan sayur istri saya Mbak? Tolong Mbak jawab. Hah? Sampean melihatnya Pak? Mbak Lilis pun terkejut bukan main karena pesan dari Mbah Wirjo jangan sampai suaminya Mbak Novi mengetahui. Setelah mendapatkan jawaban dari Mbak Lilis, suami dari Mbak Novi pun kala itu kemudian pulang. Dan setelah kejadian itu, hari itu juga sekitar jam 12 siang, dagangan Mbak Novi pun masih utuh, sampai pulang pun masih tersisa banyak. Ini kenapa ya? Hari ini daganganku kok masih banyak, tumben. Mbak Novi ngomel-ngomel sendiri karena ia tak mendapatkan apa yang ia harapkan. Dari kejauhan Mbak Lilis melihat Mbak Novi yang sedang marah-marah seorang diri. Aduh, pasti ini dampak dari minyak yang diketahui suaminya, gerutu Mbak Lilis seorang diri. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dagangan dari Mbak Novi pun masih tak laku. Bahkan sampai 1 bulan lamanya semenjak suaminya melihat minyak tersebut. Dagangan Mbak Novi pun tak pernah laku. Mbak Novi sampai kehabisan modal karena banyak sayur yang telah dibuang. Modal yang dikeluarkan sampai jutaan, namun sama sekali tak ada pemasukan. Singkat cerita, karena ritual yang dilakukan Mbak Novi telah diketahui oleh suaminya, Mbak Novi waktu itu jatuh sakit. Bahkan Mbak Novi kala itu memang sudah tidak mau lagi makan, sudah tidak lagi mau minum, tidak pernah tidur, dan Mbak Novi selalu meracau tidak jelas. 4 bulan berlalu, kini Mbak Novi hanya bisa terbaring di tempat tidur, namun mulutnya selalu bergumam. Mana hartaku? Mana duniaku? Mana uangku? Mbak Novi selalu berujar seperti itu di dalam keadaan tubuh yang sudah sangat kurus. Sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa terbaring, namun mulutnya selalu meracau tentang harta dunia. Suami dari Mbak Novi yang kala itu sampai meminta bantuan kepada Mbak Lilis untuk mendatangkan Mbah Wirjo yang telah membantunya, dan juga sudah meminta bantuan ke sana ke sini. Meminta bantuan dari sesepuh setempat,
Dari Pak Kiai sudah berusaha mendoakan, namun semuanya itu tidak ada reaksi. Sudah diusahakan untuk ruqyah, namun memang karena perilakunya sendiri dan semua itu sangat susah untuk disembuhkan. Ini semua karena karma, Pak. Terus gimana, Pak? Keadaannya kan memang sudah gila kayak gini. Saya harus bagaimana, Pak Kiai? Mbak Novi harus sadar, Pak. Kalau tidak, bisa bakalan susah. Suami Mbak Novi pun hanya bisa pasrah ketika mendengarkan penjelasan dari beberapa sesepuh, dari beberapa kiai, jika itu adalah karma bagi istrinya sendiri. Dengan keadaan yang telah gila, yang tidak mungkin dibimbing untuk bisa berobat, suaminya benar-benar sudah pasrah sampai anak-anaknya hanya bisa menangisi keadaan ibunya. Mereka pun sudah tahu penyebab ibunya gila. Gila dikarenakan apel jin dan beberapa benda-benda yang berupa minyak misik. Semuanya telah terungkap oleh keluarganya, dan benda-benda itu disimpan lalu dibalikkan baju yang dilipat di dalam tas. Di dalam keadaan Mbak Novi yang terbaring itu, sering muncul suara di setiap malamnya. Suara itu muncul di dalam tas yang telah digunakan untuk menyimpan apel jin itu. Dan saat dibuka di dalam tas itu, suami Mbak Novi pun kala itu sampai menemukan 4 biji apel jin termasuk minyak misik yang jumlahnya tidak cuma 1, namun ada sekitar 12. Luar biasa penglarisnya, namun dampaknya pun sangat-sangat luar biasa. Mbak Novi waktu itu telah gila dan hanya bisa berbaring di atas ranjang. Mbak Lilis pun tiap harinya selalu menjenguk. Ia sangat merasa bersalah karena sudah membantu Mbak Novi sampai mengalami kejadian semacam itu. Mbak Lilis pun meminta maaf kepada anak-anak dari Mbak Novi terhadap suaminya, dan mereka pun menyadari bahwa itu kelakuan keserakahan dari ibunya sendiri. Saya tidak menyalahkan kamu, Mbak. Itu semua memang kesalahan istriku. Mungkin inilah hasil dari karma istriku. Bahkan Mbak Lilis sampai beberapa hari menjaga Mbak Novi dalam keadaan terbaring. Mbak Novi masih mengeluarkan kata-kata harta dunia. Sampai 1 bulan kemudian, Mbak Novi pun tiba-tiba sudah tidak bisa mengeluarkan kalimat itu lagi. Bahkan untuk makan pun sudah tidak bisa masuk. Mbak Lilis sangat miris ketika melihat keadaan Mbak Novi sampai akhirnya berkata, "Pak, sebaiknya Mbak Novi dibawa ke rumah sakit saja, Pak." Akan tetapi dijawab oleh anak-anaknya, "Saya tahu ibu mau bantu ibu saya ke rumah sakit. Tapi biarlah keadaan ibu saya seperti ini. Biarkan di rumah. Lagian juga keadaan ibu seperti ini sudah parah seperti ini. Daripada ke rumah sakit, mending kita minta bantuan para warga untuk mendoakan ibu agar sakaratul mautnya mudah, Bu." Mbak Lilis yang mendengar penjelasan dari anak dari Mbak Novi pun seketika meneteskan air mata. Anak-anak Mbak Novi pun sangat-sangat baik. Kenapa ibunya bisa melakukan seperti itu? Dan kenapa pikiran ibunya selalu dipenuhi dengan harta dunia? Terus-menerus mungkin didikan dari bapaknya yang orangnya terbilang taat beribadah. Dan di saat itu suaminya Mbak Novi pun meminta sama tetangga sekitar untuk membantu doa agar istrinya itu dimudahkan dalam sakaratul maut. Beberapa warga pun datang, ada yang membaca Yasin, ada yang membacakan doa yang tujuan utamanya untuk memudahkan sakaratul maut. Karena keadaannya yang sudah tidak bisa berkata, tidak bisa apa-apa, makan pun sudah tidak masuk, harus dibantu dengan selang. Sementara keadaannya yang sudah parah gak mungkin dibawa ke rumah sakit, 1 sendok air saja sudah tidak bisa masuk, nafasnya pun sudah mengeluarkan suara. 1 malam, 2 malam, tetangga di setiap harinya pun datang dari malam sampai pagi, pagi sampai malam lagi, dan tepat di malam ketiga. Usaha para warga untuk mendoakan Mbak Novi sama sekali tidak membuahkan hasil. Sampai salah satu Pak Kiai pun datang dan membisikkan ke telinga Mbak Novi dengan kalimat azan. Samping kirinya dengan kalimat iqomah, dilanjutkan dengan 2 kalimat syahadat. Kalau sampean tidak bisa mengucapkan dengan mulut, dengarkan lewat telinga sampean ya, Mbak.
Saya yakin sampean tuh mendengar. Ikuti apa yang saya ucapkan itu, Mbak, ucap Pak Kiai di telinga Mbak Novi. Dari samping kanan 2 kalimat syahadat, sampai di samping kiri juga lalu kalimat syahadat dan ditutup dengan ayat kursi. Doa Pak Kiai pun diaminkan sama anak-anaknya dan juga para warga yang berada di rumah Mbak Novi. Setelah doa itu selesai, nafas Mbak Novi pun sudah terhenti. Seakan-akan sakaratul maut itu menunggu dia bersahadat. Mungkin itu jalan terburuk dan juga jalan terbaik. Namun yang dialami oleh Mbak Novi itu begitu pedih. 3 bulan gila mengalami sakaratul maut yang sangat susah. Setelah kematian Mbak Novi, Mbak Lilis pun sudah tidak mau lagi membantu para tetangga ataupun orang-orang yang sudah datang ke rumahnya untuk meminta bantuan diantarkan ke rumah sang dukun. Saya sudah tidak mau, entah itu laki-laki ataupun perempuan yang meminta bantuan. Saya akan menolak. Saya tobat. Saya tidak mau orang-orang mengalami kejadian naas dan sakaratul maut seperti Mbak Novi. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.